Siap, siap. Ketidaknyamanan tadi ada salah pengertian sedikit ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang jelas intinya karena ini yang diperjuangkan adalah hak ya, kegiatan kita ini tidak akan berhenti sampai dengan BODKS memenuhi tuntutan kita. Itu aja intinya Pak ya. Masalah hidup mati itu urusan Allah ya. Yang penting kita berjuang secara baik-baik sebagai warga negara yang baik. Bahkan kita sebagai manusia yang pernah mengabdi ya, mengabdi Krakatau puluhan tahun, dan alhamdulillah boleh dicek satu persatu ya. Khususnya saya, kita tidak pernah menyalahgunakan kewenangan di KS ya. Di
bisa dicek ya. Nah begitu hak kita yang hilang, makanya kita ngotot untuk berjuang ya. Mudah-mudahan kesalahpahaman tadi malah memicu teman-teman untuk berjuang lebih keras lagi ya. Kita lebih semangat lagi, jangan patah semangat. Dan mudah-mudahan saudara kita pensiun yang belum bergabung besok-besok bisa bergabung lagi ya. Silakan teman-teman yang mau berorasi. Saya mau berembuk dengan Pak Pramono dulu terkait redaksi tuntutan kita ke BOD ya. Sebentar aja, silakan diisi. Yang penting jangan menghujat ya, jangan menghujat orang-orang BOD ya, jangan menghujat pihak keamanan. Kalau kita dikasih fasilitas enak misalnya, terserah kita mau tetap di sini ya. Tapi kita juga jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam kalau tidak dipersilakan Pak ya. Ini karena sebenarnya bukan masalah kita masuk atau di luarnya ya. Tuntutan utama kita itu hak kita yang pernah kita dapatkan 5% per tahun itu dikembalikan Pak. Sebenarnya kalau itu dikembalikan selesai ya. Kita tidak akan masuk beralih ke dalam KS ya. Saya malah sebenarnya, tapi Allah berkehendak Pak, saya sejak pensiun malah berdoa supaya setelah pensiun nggak masuk lagi ke KS. Tapi ternyata Allah berkehendak karena ini dihilangkan 5% ini ya. Tidak pernah Pak, apalagi meminta-minta supaya anak-anak kita dimasukkan di KS. Tidak pernah Pak, saya rasa semua teman-teman seperti itu. Karena anak-anak kita itu sudah profesional semua Pak, sudah sarjana. Amin. Sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari KS. Amin. Ya. Banyak teman-teman kita yang berhasil, anak-anak kita, anak saudara kita pensiunan yang diterima kerja di tempat-tempat yang baik ya, baik di pemerintahan maupun di swasta ya. Ini karena 5% dihilangkan ya. Jadi mohon pihak keamanan baik seperti KS internal maupun pihak polisi, ini karena hilang Pak, dan itu sesuatu yang sudah puluhan tahun ada ya. Dihilangkan dengan alasan kondisi KS lagi tidak baik, tapi dalam perjalanannya baik. Padahal ada juga kewajiban di dana pensiun KS, kalau dananya menurun itu KS yang harus nutupi. Itu dijamin oleh undang-undang dana pensiun, itu ada undang-undangnya ya. Itu posisinya posisi utang KS di kreditor dengan posisi utang KS di DPKS itu sama posisi hukumnya. Cuma karena dia lihat karena kita pensiunan ini dianggap lemah dan lain sebagainya, sehingga itu yang dieksekusi. Nah ini kita termasuk sudah sabar hampir 1 tahun ya, meminta secara baik, tapi tidak pernah ada sedikit pun simpati BOD terkait kondisi KS. Yang diomongin terus kondisi perusahaan, padahal kondisi perusahaan itu tanggung jawab karyawan yang aktif dengan BOD. Apalagi BOD digaji dengan ratusan juta ya, digaji oleh negara ratusan juta. Mestinya itu tugasnya untuk memajukan KS, bukan hanya mengeluh terus saja mengeluh. Itu tanggung jawabnya Pak. Malu digaji ratusan juta, ngeluh. Selesaikan sesuai dengan tanggung jawab, bereskan itu kondisi KS ya. Makanya ini termasuk bahan untuk ke kementerian ya. Kalau dalam perjalanan seperti ini, cari BOD yang bisa mengurusi KS dengan baik, yang bisa menyelesaikan masalah 5% pensiun ini. Masih banyak warga negara Indonesia yang berakhlak baik, yang jujur, yang bisa diamanahi. Masih banyak orang-orang yang pintar tapi jujur dan baik, masih banyak ya. Kenapa memilih BOD yang bisanya mengeluh dengan kondisi KS, bisanya jual-jual aset-aset perusahaan? Akan jadi buta itu Pak, belum lagi merangkap jadi komisaris di anak perusahaan ya. Itu Pak, itu sudah tugasnya. Kita puluhan tahun di KS kerja dengan gaji yang secukupnya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah korupsi uang perusahaan. Kita jalani dengan sebaik-baiknya. Begitu pensiun kok malah dihilangkan lagi yang hak kita yang sudah diperjanjikan bahwa kita pensiun itu ada kenaikan 5%, sehingga pada saat kita aktif kita semangat bekerja Pak, termasuk menjaga diri supaya tidak menggeroti perusahaan karena dengan adanya jaminan itu. Kok dalam perjalanan dihilangkan? Nah itulah. Kecuali kami menuntut tadinya 5% naik jadi 10 atau 15, itu mungkin kami masih berpikir panjang dengan kondisi perusahaan. Tapi sebenarnya kalau BOD amanah dan KS ini maju,
Jangan ke 5%, 10% tiap tahun juga naik, gak ada masalah Pak. Kalau itu amanah, bahkan dia menyetorkan dividen ke pemerintah, ya, ke pemerintah itu uang yang dividen disetorkan itu bisa untuk pendidikan, buat jalan dan lain sebagainya, sehingga pemerintah nggak usah ngutang ke pihak lain. Ini malah dengan KS rugi, malah nantinya minta bantuan dari pemerintah, ya, malah minta penyertaan modal dari pemerintah. Nah ini kan jadi sangat terhina nih BOD ini, dikasih amanah rugi, malah minta bantuan pemerintah disuntik dana. Nah, ini buat apa digaji ratusan juta nih? Itu Pak, ini yang jadi permasalahan di berpuluh-puluh tahun kita belum pernah melihat KS dipimpin oleh orang yang benar, kecuali almarhum Pak Sutrisno. Setuju nggak? Hanya almarhum Pak Sutrisno yang benar-benar amanah dan patuh, ya, patuh terhadap perusahaan, Pak, baik terhadap karyawan. Semuanya itu cenderung tidak ada mana, ya. Bahkan ada dugaan korupsi dengan dugaan, ya. Kalau tidak percaya suruh turun KPK itu. Kalau saya sih menduga tidak mungkin semua proyek-proyek di KS itu yang dibiayai puluhan triliun dengan utang itu mangkrak kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena begitu menyalahgunakan kewenangan, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau sudah mangkrak. Tapi kalau jujur, apapun tantangannya, kesulitannya, itu dapat bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang diamanah itu orang yang benar. Tapi kalau hanya memperkaya diri sendiri, kelompoknya, nah itulah seperti inilah KS. Ya, saya bersaksi sampai di akhirat, kan saya buktikan bahwa hanya almarhum Pak Sutrisno yang mimpin KS dengan baik. Ya. Yang lainnya patut diduga, ya, ada penyalahgunaan, belum lagi nepotisme, mengangkat jabatan orang-orang di KS yang tidak profesional hanya karena kedekatan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu sudah masa lalu kita, karena sudah pensiun, tapi karena ini diutak-atik 5% sehingga itu yang kita sampaikan bahwa ini sebenarnya BOD ini panik, ya, panik dengan kondisi KS sehingga hak pensiunan pun dirampok, ya. Padahal masih banyak cara-cara lain yang lebih baik, ya, yang bisa dikendalikan di KS. Kendalikan itu anak perusahaan tuh yang menggerogoti Indo, ya. Kendalikan tuh rencana-rencana proyek-proyek yang sekiranya akan ada unsur korupsinya. Seperti itu Pak, pemborosan material, ya, harga-harga pengadaan itu sebenarnya harus dikendalikan. Bukan sesuatu yang memang hak kita dipotong tiap bulan iuran pensiun, tapi kok dalam perjalanannya itu diangkat. Itu Pak, tolong silakan teman-teman ambil alih dulu, ya, untuk dilanjutkan apa ibu-ibu. Yang jelas ini kita tidak akan berhenti Pak, ya, tidak akan berhenti, ya. Nanti kita lanjutkan. Yang penting sepanjang kita membantu pihak keamanan untuk selalu kondusif, ya. Insya Allah. Bahkan pihak keamanan ini yang masih muda-muda mungkin masih anak kita nih, seumuran yang anak kita nih, ya. Ada seumuran anak kita nih. Pihak kepolisian yang luar biasa dengan setia menjaga kita supaya kita unjuk rasanya itu aman, ya, tidak disupi oleh orang yang akan membuat onar, dan mudah-mudahan bisa meminta BOD untuk menerima perwakilan agar tuntutan kita ini dipenuhi Pak, ya. Ya, jadi tolong saya sekali lagi, kita sudah pensiunan, doakan, ya, pihak keamanan, pihak kepolisian ini supaya kuat, ya, supaya kuat, supaya sabar, ya, untuk menjaga keamanan kita di sini. Demikian Pak, silakan lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5%. Bapak-bapak yang terhormat yang duduk di depan sini, dimohon dengan hormat menghadap jalan supaya bapak-bapak yang melihat bahwa kita sedang memperjuangkan hak kita. Insya Allah. Ya, saya kompak.